Terus gue buru-buru kocok mata kan, gue siram pakai air dulu. Pas gue liat rambut pada jatuh-jatuh di sini gue. Tapi rambutnya tuh ngegumpel-gumpel gitu bang, panjang, ada yang gumpel. Oke. Panjang-panjang lah ya. Iya, terus abis itu gue langsung gue siram kan. Gue siram, gue pikir ini rambut dari mana? Gue tengok-tengok kok nggak ada apa-apa ya. Terus pas gue lihat di lantai kamar mandinya itu ternyata banyak rambut bang. Terus tiba-tiba pas mati lampu itu, gue ngedenger lagi bang suara yang tapi itu samar-samar ya bang, gue kan ngeliatnya nggak terlalu jelas ya. Gue samar-samar tuh ngeliat si sosok itu di belakang temen gue. Dan lu tahu nggak sosoknya apa? Itu sosoknya pocong. Tapi pocongnya itu leher kayak sengklek sampai sini bang, patah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang berada di hotel di daerah Bogor. Jadi langsung aja kenalan, sebelah gue udah ada Bang Niki. Selamat malam Bang Niki. Gimana kabar nih Bang Niki? Baik bang. Alhamdulillah. Oke Bang, ini kan lu mau menceritakan tentang waktu lu kerja tapi lu ke hotel ya Bang ya? Iya. Itu perjalanan dinas atau gimana? Dinas bang. Oke, di kerjaan lu ini tentang apa nih Bang? Gue kerja di di bagian entertain gitu bang. Di bidang entertain, sorry. Jadi gue sebagai host. Nah di sana kan gue dinas itu ditugasin buat syuting di salah satu tempat di daerah Bogor. Jadinya gue nginep lah di sana. Oh, tapi di syutingnya di hotel itu apa beda? Beda tempat. Beda tempat. Oh, lu cuma nginep doang di situ. Oke. Berapa orang lu kesana Bang? 3 orang doang bang. 3 orang? Siapa aja tuh kalau boleh tahu? Gua, Aldi sama Ajeng. Oh, ada cowok 2 berarti cewek 1 ya? Oke. Berapa hari di sana? Kita 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau boleh tahu nih hotelnya di daerah Bogor mananya nih Bang? Gue lupa lagi, Bogor kota pokoknya bang. Bogor kota ya? Iya, tapi agak ke ujungan lagi. So gue nggak bisa spill namanya, tak ketahuan. Iya. Nah si hotel ini ada berapa lantai sih Bang? Apa cuman 1 lantai? Dia atau? dibilang hotel kayak bukan hotel sih bang, kayak motel, kayak penginapan biasa bang. Kayak ada kos-kosan juga dia. Oke, kalau dibilang kayak villa juga ya. Villa. Cuman disebutnya kayak hotel juga di situ. Iya. Oh, oke. Nah, yang nyari hotel di situ siapa, Bang? Si Ajeng. Si Ajeng. Oh, dia yang nyariin. Tapi murah, musibah. Murah, ada apanya nih ya di hotel ini. Oke. Dan tadi kan sebelum lu ke hotel juga lu berkantor di daerah mana nih, Bang? Jakarta Utara, Bang. Jakarta Utara. Dan tadi kan juga sempat cerita sedikit di kantor lu juga horor nih. Horor banget, Bang. Buset. Dan berarti di kantor sama di hotel sama-sama ngalamin. Sama-sama ngalamin, Bang. Tapi beda ini ya, maksudnya beda kejadian lah ya. Beda kejadian. Nggak ada unsur, maksudnya ngikut dari kantor kah setannya? Nggak ada ya? Oke, berarti ini murni 2 kejadian. 2 kejadian. Tapi lebih intens ke hotel ya Bang ya, seremnya. Oke. Oh ya Bang, nih lu kan punya channel juga nih. Kalau boleh tahu channel lu apa sih Bang? Namanya Cermin Lawas, Bang. Cermin Lawas. Itu konsepnya apa Bang kalau di channel lu? Sama juga, kita podcast tapi gue ngebawain cerita dari narasumber sih Bang. Jadi gue kulik tragedi-tragedi apa sama masalah-masalah apa yang lagi dialami nih, kenapa dia bisa keteror sama sosok itu. Gue buka pakai kartu tarot. Oke, jadi lu ngebaca pakai kartu tarot. Betul. Menurut kejadian si narasumber ini. Betul. Berarti narasumber ini datang atau dia ngasih cerita doang sih Bang kalau di lu? Kalau misalnya jauh dia ngasih cerita, tapi kalau misalnya deket ya gue undang dia, tergantung dari dianya maunya enaknya gimana. Oke. Nah bagi kalian yang merasa masih kurang asupan horornya, bisa langsung mampir aja ke channelnya Bang Niki di Cermin Lawas. Nanti linknya gue taruh di bawah ya Bang ya. Siap Bang. Oke, siap. Dan sebelum mulai gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Niki di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi sebelum mulai gue mau ngingetin buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kisah tengah malam dimulai. Jadi ceritanya kan waktu tahun 2022 itu gue pernah kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang entertain nih Bang. Nah terus kerjaan gue apa nih? Kerjaan gue nge-host di sana. Iya.
Terus udah gitu kan gue kerja itu di daerah Jakarta Utara. Nah kantornya itu kita masuk ke basement bang. Ada di basement? Ada di basement, di gedungnya tuh di dalam basement gitu kan. Nah waktu gue kan orangnya tuh suka datang pagi-pagi nih bang. Kita kan masuk kerja itu sekitar jam 10 pagi. Dan gue itu datang ke kantor itu sekitar jam 9-an. Biasa nih gue ritual dulu nih, kayak misalnya bikin kopi dulu lah, ngerokok dulu. Terus kan pintu kantor gue kan dia agak buram tuh bang, ditempelin stiker gitu. Jadi kalau misalnya orang lewat itu dia cuman setengahnya sini doang nih kelihatan nih. Iya, iya. Nah, jadi meja dalamnya tuh kubikel. Terus gue pas banget nih lagi madep ke pintu meja gue. Nah, momennya tuh pas gue lagi bangun mau buang sampah nih habis makan kopi kan. Terus gue ngeliat nih ada teman gue lewat. Palanya lu nggak kelihatan nih, ya kan. Terus gue keluar. Niatnya tuh gue mau minta rokok sama dia habis makan gitu kan. Terus pas gue keluar pintu itu kan ke arah dapur. Di kantor gue ada dapur nih, dapur kecil. Terus gue liat kok wastafelnya nyala nih, orangnya kemana. Gue pikir dia ke kamar mandi kan. Gue tungguin tuh, gue ketok-ketok. Kok nggak ada suaranya. Pas gue dobrak begini ternyata orangnya nggak ada bang di dalam. Tapi wastafelnya nyala tuh. Karena gue takut kan mikir macam-macam. Akhirnya gue balik lah nih ke dalam kantor. Ke dalam ruangan gue. Gue ngambil barang-barang gue ke bawah lah nih. Gue mau ke arah kantin, mau nungguin yang lain gitu. Karena kan di WA yang lain pada belum datang katanya. Akhirnya gue menuju ke lift nih, ke lift kantor. Gue inget banget gue mencet itu B1. Karena kan ada dua nih, B1 sama B2. Nah ternyata gue tuh diarahin ke B2. Jadi labas nih. Iya langsung turun ke bawah. Nah terus pas kebuka itu suasananya gelap banget bang. Kan gue bingung ya, perasaan gue pencetnya tuh B1. Ternyata kok tiba-tiba gue diarahin ke B2 nih. Nah karena gue panik, sinyal juga hilang kan. Gue pencet lagi tombol nih. Gue pencet-pencet. Itu liftnya nutup, tapi ntar kebuka lagi sampai 5 kali, kebuka lagi kayak ada yang mainin gitu bang dari luar bang. Saya kira kan, gue coba chat temen gue nih, pas di sinyal gue udah mulai ada lagi kan. Gue tanya, Jam, ini gimana nih gue nyasar nih, kita di mana sih di B1 apa B2? Gue bilang gitu kan, lo ngapain ke B2? Buruan naik, udah pencet lagi ke lantai kita, ke lantai 3 gitu. Ntar abis itu dari lantai 3, lu baru pencet B1 katanya gitu kan. Akhirnya gue pencet lagi tuh, untungnya bisa tuh bang. Kita naik lah nih ke lantai 3. Habis itu gue langsung ke lantai yang B1 itu. Nah, dari B1 itu kan gue langsung keluar ke lobby tuh. Gue nungguin temen gue di parkiran. Gue akhirnya tuh gue gak berani masuk tuh. Sampai temen gue udah datang, barulah gue naik lagi ke atas. Sudah tuh, kejadian itu berlalu lah sampai situ aja. Terus next lagi nih, di hari berikutnya nih. Jadi tuh sama nih, gue ngelakuin hal sama, gue makan dulu, ngopi dulu, dan lain sebagainya. Dan temen gue tuh lewat lagi bang, sama kejadiannya kayak gitu, jamnya juga sama. Karena gue penasaran, pas dia lewat ke arah kamar mandi, gue langsung gue ikutin nih. Ternyata, gak ada siapa-siapa lagi. Kosong. Iya kosong. Terus udah tuh, gue telepon teman gue kan, gue mastiin nih, itu lu apa bukan nih? Kan temen gue kan namanya Aldi, jadi gue tuh kerja bertiga doang nih, Aldi aja sama gue. Terus dibilang, gue belum, gue datangnya siang nih, kata dia gitu kan. Wah langsung lah tuh, gue takut kan. Gue bawa handphone gue, dompet gue turun ke bawah. Gue inget lagi nih, ini gue jangan sampai salah mencet lagi, gue bilang. Gue pencet B1 kan, dan ternyata pas kebuka pintu liftnya, gue di B2 lagi. Jadi kondisi basementnya itu, ini kan pintu lift nih bang. Sebelah kiri ini, tangga. Jadi ada tangga darurat. Nah sebelah sini tuh ada kayak lobby gitu bang. Tapi sebelum ke lobby itu ada pintu lagi. Pas buka itu kan bener-bener gelap banget tuh. Gue bingung kan, kok gue kalah diarahin ke sini lagi nih. Nah nggak lama, gue tuh ngerasain ada angin tuh, kayak jalan gitu ke dalam sini, angin berembus gitu. Padahal di situ tuh pengap banget bang, suasananya kan. Gue coba pencet-pencet lagi nih, kok nggak ketutup nih. Lu bayangin aja bang, itu gue di depan gelap dan pintu liftnya nggak mau ketutup tuh. Gue pencet-pencet, wah ini kenapa nih kata gue. Gue coba hubungin temen gue, sinyal gue hilang lagi tuh di situ tuh. Terus gue baca-baca doa kan, maksudnya jangan ganggu lah, gue di sini cuma kerja, gue bilang kayak gitu kan. Kenapa lu harus ngarahin gue kesini lagi nih? Ada apa nih? Udah 2 kali soalnya. Terus akhirnya pas dipencet-pencet, untungnya bisa. Naik lagi tuh gue ke atas, langsung gue ke arah kantin. Nah semenjak kejadian itu, gue nggak pernah mau datang ke kantor duluan bang. Jadi gue nunggu di kantin, gue nunggu temen gue datang, baru gue masuk kerja. Pas di beberapa hari kemudian, ceritanya tuh gue sama temen gue habis syuting, gue lembur nih sama kameramen gue yang namanya Aldi. Jadi gue nungguin dia karena kan gue harus ngarahin dia kan, ngeditnya begini gitu kan. Sedangkan si Ajeng ini udah pulang. Nah singkat ceritanya itu jam 8-an gue lapar nih. Gue masak mie karena kan di kantor gue tuh ada dapur kecil kan. Jadi pas di lantai kantor gue ini ada ruangan, ada 4 ruangan, tapi yang kisi cuma kantor gue doang.
Nah gue masak mie segala macem. Dan gue tuh berasa banget nih, karena kan selama ini gue nggak pernah pulang malam ya bang. Jadi tuh gue tenggo jam 5 teng udah pulang. Nah karena kemarin lembur, jadi gue ngerasa kok nih hawanya beda banget nih malam nih gitu kan. Nah terus posisinya di situ memang gue dikasih tahu sama temen gue sama OB gue tuh liftnya lagi rusak, lagi error lah sensornya lah. Katanya jangan lewat lift kalau misalnya mau pulang. Kan gue anak baru di sana kan, jadi gue nggak dapet akses kartunya nih. Karena kan kita kalau mau lewat pintu darurat masih pakai akses juga. Kalau nggak keluar. Nah, gue buru-buru kan, gue bilang sama teman gue, udahlah gue mau pulang soalnya apa namanya takut macet, gue bilang kayak gitu kan, udah jam segini nih, karena gue udah capek juga, gue bilang gitu kan. Sebenarnya kameramen gue udah bilang, udah ntar aja bang, bareng gue aja, lu juga nggak ada akses kok, ngapain lu, dulu jangan lewat lift, kayak kemarin lagi lu nyasar, kata dia gitu kan. Udah nggak apa-apa lah, gue bilang. Itu pintu darurat dibuka kan ya, kata gue gitu. Ya saya ingat gue sih dibuka ya, kata dia. Nah kalau misalnya dibuka dari dalam kan, maksudnya kita nggak perlu pakai akses. Yaudah tuh akhirnya gue beres-beres segala macem, gue turun nih, gue bilang jangan sampai gue kearahin ke B2 lagi. Gue inget nih B1 gitu kan, gue pencet tek, dan ternyata gue diarahin lagi bang ke basement 1, ke basement 2 itu lagi. Dan itu posisinya bener-bener gelap semua bang, nggak ada cahaya sama sekali kan. Nah ini yang paling epic nih, karena apa, pas gue mau pencet lagi itu liftnya mendadak error, kebuka aja gitu. Kamu nutup? Kebuka, iya. Jadi cahaya cuma dari lift doang. Di ruangan situ gelap semua. Gue pencet berkali-kali. Waduh, anjir nih kata gue, kenapa nggak mau ini nih. Sinyal gue hilang lagi bang. Jadi gue nggak bisa ngontak siapapun di situ. Abis itu nggak lama, samar-samar gue nggak denger ada suara laki-laki ya. Terus dia begini suaranya. Kayak gitu. Gue lari kan. Gue langsung naik ke tangga darurat. Gue ke kiri, gue ke tangga darurat, gue naik. Ternyata pintu daruratnya dikunci. Jadi itu naik 2 tangga, nah itu B1 tuh. Gue ketok-ketok kan, gue gedor-gedor. Wah anjir nih kata gue, mana gue gak bawa akses kan. Terus ya udah tuh, gue coba hubungin temen gue, checklist. Terus gue coba telepon si OB gue juga checklist nih. Kata gue, aduh pada kemana nih orang. Nah, terus abis itu gue ngelongok lagi kan di bawah. Nah suara itu makin lama makin deket tuh, yang kayak gitu. Nah gak lama itu ternyata pintu liftnya lu tau gak? Ketutup bang, ketutup gelap semua. Gue gak bisa ngeliat apapun. Sedangkan gue nggak dengar suara itu makin lama makin deket nih, sampai ke telinga gue. Nah gue telepon kan OB gue, bang tolongin bang, gue kekunci bang di dalam bang, gue bilang kayak gitu. Nah terus ya OB gue bilang, lah bang Diki, lu ngapain ke B2? Yaudah bentar, gue lagi di Alfa nih. Ntar gue ke tempat ntar gue bukain dari dalam katanya. Yaudah bang, gue tolongin ya bang ya, kata gue gitu. Cepetan bang, gue takut banget nih, soalnya liftnya ketutup, gue bilang kayak gitu kan. Gue posisinya bingung bang, kalau gue turun ke bawah gue takut, gue nunggu di situ gue takut. Gue tungguin tuh ada kali 10 menitan kan, gue doa aja kan. Gue tuh denger tuh suaranya tuh, wah kayak gitu. Makin deket itu. Makin deket. Terus ntar dia deket nih, ntar deket dari jauh. Tuh gue rasanya dengkul gue udah lemes banget bang. Terus gak lama, untungnya nih puji Tuhannya langsung tuh dibuka tuh, brak. Bang Diki masuk. Langsung ditarik gue sama OB gue. Nah abis itu OB gue ngasih gue minum nih. Udah bang Diki minum dulu nih. Lu ngapain ke situ? Udah dibilangin kan jangan lewat itu. Terus gue bilang, bang tadi bukannya pintu darurat lu buka? Iya, soalnya kan nggak ada yang lewat situ juga, jadi gue tutup, kata dia gitu kan. Itu dari situ gue kagak mau masuk lagi tuh 2 hari atau 2 hari lah gue izin kerja dulu. Gue bilang gue nggak mau lagi dah, gue bilang kayak gitu. Ada satu momen pas gue udah balik kerja lagi, itu pas siang-siang gue lagi kerja nih sama teman gue lagi ngetik-ngetik lah. Terus gue sama teman-teman gue tuh ngedenger kayak suara gempa gitu bang. Jadi dari bawah tanah bunyi geruduk. Iya kayak gemuruh. Gue pikir gempa kan, gue lihat-lihatan nih sama temen gue nih, kan meja gue kan gue ngadep ke pintu nih, temen gue di sini sama sini kan, gue bilang, wah ini gempa bukan ya? Kalau misalnya gempa nih, amsong nih kita nih, kekubur soalnya kan kita di basement, ya kan? Terus kata temen gue, bukan kali, coba lihat itu air bergerak nggak? Kagak sih, tapi lama-lama tuh suaranya kenceng banget. Nah, lama mati lampu bang, jeder. Nah pas mati lampu tuh panik kan semua kan. Terus, waduh kata gue apaan lagi nih? Terus tiba-tiba pas mati lampu itu gue ngedenger lagi bang suara yang tapi itu samar-samar ya bang, gue kan ngeliatnya nggak terlalu jelas ya. Gue samar-samar tuh ngeliat si sosok itu di belakang temen gue. Dan lu tahu nggak sosoknya apa? Itu sosoknya pocong. Tapi pocongnya itu leher kayak sengklek sampai sini bang, patah gitu. Anjir. Iya, gue panik dong. Iya begini dia kan. Akhirnya gue bilang, ayo keluar. Gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak ngomong sama temen gue. Lu udah keluar kita lewat pintu darurat. Gue bilang ntar kalau misalnya gempa kan ngeri juga kan. Terus teman gue sempet tanya tuh, lu ngeliat apa kata dia gitu kan. Enggak, udah yuk keluar. Gue bilang, udah tuh singkat cerita,
Nggak lama tiba-tiba bos gue bilang, ini aktivitas dihentikan dulu ya, lu orang pada WFA dulu aja. Gue nggak tahu tuh kenapa tuh bang, tiba-tiba ya dia suruh kita WFA. Nah dari situ tuh setelah dari WFA itu si bos gue ini bilang, nanti lu pas WFA gue tugasin lu orang ya syuting nih. Di mana? Daerah Bogor lah kata dia gitu. Adalah kita syuting satu konten di sana kan. Nanti lu konvoy aja naik motor kata bos gue gitu kan. Kita akhirnya nih menuju lah nih ke Bogor ini nih, ya kan. Gue yang ngatur-ngatur segala macam penginapan tuh teman gue si Ajeng ini, si Ajeng kan. Terus pas gue nyampe di daerah Bogor kan gue konvoy nih ya, gue tuh sama si Ajeng boncengan. Terkadang-kadang gue sama si Aldi tuh. Gue nyampe lalu. Terus gue liat, kok begini amat ya hotelnya? Lu nggak salah Jeng, ini mesen hotel kayak begini gue bilang. Jadi hotelnya tuh nuansanya kayak di daerah Bali gitu bang. Oh. Konsepnya. Tapi dibilang hotel juga bukan hotel, kayak penginapan kecil doang sih bang. Oh, ya kayak villa ya. Kayak villa jatuhnya. Terus kan gue masuk nih, gue sama si Aldi satu kamar, si Ajeng sendiri. Nah gue taruh, gue beres-beres dulu. Jadi gue ceritain dulu DNA kamar ya bang ya. Jadi ini pintu masuk di sebelah sini. Nah ini ranjang ini jendela. Nah di sebelah sini kamar mandi. Nah di sini tuh meja nih, dekat ranjang. Jadi setelah nyampe itu gue beres-beres nih, gue mandi dulu segala macam. Kan gue nggak mungkin langsung syuting karena kita nyampe itu sekitar udah jam 3-an kan. Itu gue mandi pas maghrib tuh bang. Nah gue mandi, kan gue keramas nih. Pas keramas itu tiba-tiba gue ngerasa kayak ini gue geli-geli gitu bang, leher gue kayak ada yang jatuh. Terus gue buru-buru kucek-kucek mata kan, gue siram pakai air dulu. Pas gue liat rambut pada jatuh-jatuh di sini gue. Tapi rambutnya tuh ngegumpel-gumpel gitu bang, panjang, ada yang gumpel. Oke. Panjang-panjang lah ya. Iya, terus abis itu gue langsung gue siram kan. Gue siram, gue pikir ini rambut dari mana? Gue telinga nggak ada apa-apa ya. Terus pas gue lihat di lantai kamar mandinya itu ternyata banyak rambut bang, pada ngegumpel-gumpel gitu. Gue kaget dong. Gue bilang, ini kok hotelnya jorok amat ya, kenapa banyak rambut? Gue bilang kayak gitu. Terus gue selesai mandi, gue pinggirin tuh rambut-rambutnya. Gue sih mikirnya masih positive thinking bang. Gue mikirnya kayak mungkin penghuni sebelumnya kali ya. Mungkin rambutnya banyak dipinggirin doang kali, nggak dibersihin. Kita gue keluar, gue bilang nih sama yang penjaga hotelnya, Mas ini tolong dibersihin dong, kok kamar mandinya banyak rambut ya. Nah yaudah nanti saya bersihin ya pak ya. Mohon maaf nih sebelumnya nih kata dia gitu kan. Akhirnya dia datang, truk. Dilihat ada rambut mas katanya. Ih masa sih? Gue bilang ada pak tadi. Gue bilang kayak gitu kan. Sayangnya gue nggak fotoin tuh. Masa sih pak? Iya nggak ada rambut mas. Udah mungkin udah kesapu air kali kata dia gitu. Oh yaudah deh gue bilang. Yaudah mas maaf mas. Gue bilang yaudah. Akhirnya setelah dia keluar tuh si OB-nya ini, akhirnya gue beres-beres barang lah. Nah kita beraktivitas seperti biasa nih, ngobrol-ngobrol lah sama si Aldi sama Ajeng buat ngomongin konsep nih di ruangan depan. Nah singkatnya udah malam nih. Gue balik lagi ke kamar ya kan. Gue tuh posisinya masih mainin handphone. Si Aldi itu masih tiktokan lah. Nah nggak lama dia tidur ngorok nih. Kan gue denger tuh ngoroknya dia kan kenceng banget ya. Terus pas gue lagi main tiktok, gue udah ngantuk-ngantuk, tiba-tiba badan gue kayak ketempelan sesuatu. Tek gitu kan, kayak nyentuh nih, kayak punggung ketemu punggung. Terus kata gue nih si Aldi tidurnya seraka amat kata gue. Kan gue tidurnya pada jendela, kalau dia mukanya madep ke kamar mandi. Terus gue sikut-sikut dong, sono Aldi lu nempel-nempel amat. Tapi bang ya, yang anehnya kan dia ngorok nih, harusnya suaranya deket dong di kuping gue. Ini suaranya jauh. Nah pas gue senggol-senggol gini, gue kayak ngerasa kok rambutnya kayak panjang ya kata gue gitu. Terus gue mikir dalam hati, anjir nih apa lagi nih. Terus gue beraniin diri kan, gue balik badan aja. Pas gue balik badan itu nggak ada apa-apa. Cuman ada guling doang, dan guling itu juga kan nyentuh punggung gue. Jauh. Ada jaraknya lah. Ada jaraknya. Sama si Aldi juga. Aldi masih madep sono bang, masih madep ke kamar mandi itu. Terus udah tuh, akhirnya gue angkat gulingnya kan, gue beres-beres lagi. Ternyata di bawah-bawah bantal itu banyak banget gumpalan-gumpalan rambut. Bayangin bang. Terus gue mikir, perasaan tadi kayaknya nggak ada rambut, kok jadi banyak rambut ya. Gue bilang, udahlah, akhirnya gue lanjutin lagi nih buat tidur. Karena gue takut gue tidur dong. Nah baru gue ngerasa sih baru tidur bentar ya. Tiba-tiba gue dibangunin. Kaget gue, bangun kata dia. Bangun nih, lu kenapa katanya? Apaan sih lu? Gue bilang, baru juga gue tidur. Enggak, lu kenapa ketawa? Hah? Tawa gue bilang. Gak ada yang ketawa, lu ngigo kali lu, gue bilang kayak gitu. Makanya ngorok mulu tidur. Enggak, sumpah gue denger lu ketawa. Terus gue bilang, apaan sih lu gak ketawa? Begitu kan. Terus
Kata dia, nih gue takut banget nih Bang Niki nih, kita keluar dulu deh. Kata dia gitu kan. Nah apa sih? Udah deh, ntar gue cerita lah, kata dia gitu. Ya udah nih, akhirnya gue sama dia keluar nih ke pendopo depan. Pas gue buka pintu gue kaget ada si Ajeng di depan. Kata dia juga nggak bisa tidur. Akhirnya kita bertiga lah nih ke pendopo depan kan. Terus si Aldi cerita katanya, gue pas tidur tuh gue ngerasa gelisah banget, katanya Bang Niki. Gue panas dingin kata dia, padahal kan di dalam kan dingin banget AC-nya. Terus kenapa gue nggak bisa tidur katanya. Nggak lama gue samar-samar ngedenger suara cewek lagi nangis di dalam kamar mandi. Kan pintu kamar mandi kan ditutup tuh, jadi cahayanya cuma kedengaran kebuka dikit kan. Kayak nangis kayak kayak gitu. Gue takut banget. Nah nggak lama lu ketawa-tawa katanya, makanya gue bangunin, gue takut lu ngigo katanya gitu kan. Bilang seriusan lu? Iya katanya gitu. Aduh gimana ya, gue bilang. Nah lu kenapa Jeng, lu nggak bisa tidur? Nggak tahu, gue juga nggak bisa tidur kata dia gitu. Ya kenapa? Bukannya lu pelor? Iya makanya gue bingung, gue nggak bisa tidur, kayak gelisah aja kata dia gitu. Ya terus gimana dong? Kita kan masih semalam lagi di sini. Udahlah mau gimana? Udah ntar kita begadang aja lah sampai pagi. Ntar kita tidur bentar baru kita lanjut syuting kata dia gitu kan. Ya udah tuh kita begadang lah Bang sampai jam 6 pagi tuh nggak tidur. Barulah paginya kita tidur tuh. Habis itu kita lanjut lagi syuting sampai malam. Nah selesai itu kan kita balik lagi ke hotel nih. Itu posisinya kita udah nikmatin malam terakhir, besok kita pulang, ya kan. Pas itu gue posisinya lagi main Mobile Legends nih. Nah si Aldi itu lagi duduk di deket bangku itu. Jadi Aldi tuh ngebelakangin gue jadinya. Dia lagi video call sama ceweknya kan. Terus habis dia video callan, dia mau bilang begini, kalian bertiga doang katanya. Iya bertiga doang. Gua, aku, Ajeng sama si Bang Niki katanya gitu kan. Oh sekamar? Kata ceweknya si Aldi. Enggak, kata si Aldi. Gak sekamar, orang berdua, lu lihat aja orang berdua. Gak mungkin lah kita sekamar. Tadi kira orang ngapain lagi katanya gitu kan. Bohong kamu, kata ceweknya si Aldi kan. Apaan sih malah jadi ribut tuh dia orang. Itu siapa cewek katanya. Di mana? Itu tadi masuk kamar mandi. Waduh. Terus gue lah dari main game langsung lihat-lihat sama si Aldi. Anjir, apalagi nih gue bilang gitu. Terus gue bilang gini, gue teriakin ke ceweknya. Canda kali lu ya? Enggak, beneran tadi aku ngelihat. Tapi rambutnya panjang kata dia gitu. Soalnya kalau Ajeng kan rambutnya segini, nggak mungkin Ajeng kan. Terus gue langsung udah ayo keluar gue bilang gitu. Udah cabut gue bilang kayak gitu kan. Udah tuh pas keluar gue ketok-ketok kamar si Ajeng. Jeng. Gue bilang kenapa? Udah ntar gue ceritain lagi deh. Kayaknya kita mesti balik nih. Hari ini juga balik, gue nggak mau tahu. Gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya kita kemas segala macem. Baliklah kita nih. Sebelum kita keluar dari kamar itu kan ada apa sih kayak tempat-tempat buat naruh-naruh ini ya Bang ya. Sajen gitu ya, kamu sih bilangnya Banten ya, bilangnya Banten tuh. Kalau orang Bali bilangnya kan. Nah si Aldi nendang, prak, ditendang. Sengaja? Iya, ketendang. Terus kata gue, aduh goblok banget nih orang. Gue benahin sama gue kan. Udah gue taro. Nah itu gue lihat tuh bapaknya ngeliatin aja kan. Tapi gue nggak ngomong apa-apa. Gue cuma bilang, Pak kita buru-buru mau pulang nih. Gue bilang kayak gitu. Terus bapaknya cuma senyum. Oh ya udah, ntar balik lagi ya, kata dia gitu. Bapaknya ngomong. Iya Pak, gue pikir cuma ngomongan biasa doang kan. Ya udah begitu gue langsung gue bonceng si Ajeng, si Aldi sendiri. Nah itu pas perjalanan pulang aja Bang, itu kan kita jam 12 malam tuh langsung beres kan cabut. Itu di tengah-tengah perjalanan aja banyak banget hambatannya Bang. Kayak tiba-tiba motor dia mati, motor si Aldi. Iya motornya mati. Sampai berapa kali tuh, dimogok 3 kali 4 kali tuh mogokan. Habis itu pas kita lagi lewatin, gue bilang gini kan, apa kita ke warkop aja kali dia? Kayaknya kalau misalnya jam-jam segini gue ngeri begal nih, gue bilang kayak gitu. Udah cari warkop aja deh, motor gue juga nggak jelas, mati-mati mulu atau dia gitu kan. Nah pas tikungan tiba-tiba dia kepleset, serosot aja. Tiba-tiba jatuh tuh, nggak tahu mungkin dia ngerem depan apa gimana, gue nggak ngerti. Nah ditolongin tuh sama orang kan. Terus gue bilang gini kan, lu gimana sih lu ngantuk lu ya, gue bilang gitu. Nggak tahu gue, berat banget motor gue, kata dia gitu. Nah udah, kira kita nyari nongkrong warkop. Kita nongkrong lah di situ nih, di warkop itu. Terus kan abang warkopnya nanya begini, mau pesan apa Mas? Kopi aja Bang. Ya udah, kata dia gitu kan. Kan gue bertiga nih, tapi si abang warkop itu nyediain kopinya 4. Kok 4 Bang? Lah itu temennya satu lagi. Apaan sih Bang? Gue bilang, lu nakut-nakutin lah. Gue bilang kayak gitu. Gue balikin kan. Udah, gue bilang, nggak ada Bang, bertiga doang, lu ngaco lu. Gue bilang kayak gitu kan. Terus abangnya kayak kebingungan gitu Bang. Oh iya Bang, mungkin saya salah kali kayak gitu kan. Udah tuh, kira kita begadang sampai pagi. Pulang lah nih. Setelah pulang, kan gue beraktivitas seperti semula nih.
di kantor kan. Tapi posisinya tuh kita udah pindah kantor tuh. Kita pindah kantor pas wifi itu kita udah pindah kantor kan. Terus habis itu gue ngeliat mukanya si Aldi kayak aneh. Kayak gimana sih, kayak nggak biasa aja gitu bang. Si Aldi ini kan orangnya ngebanyol ya, mulutnya tuh gacor banget kan. Tapi pas itu dia kayak lebih ke pendiam gitu, orangnya diem aja. Nah semenjak kejadian itu tuh dia hampir sekitar 4 hari nggak masuk dari kejadian yang ini. Iya. Kita pulang nih dari Bogor terus masuk 2 hari, setelah dari 2 hari itu dia nggak masuk lagi. Nah akhirnya kan gue inisiatif nih masih Ajeng. Gue nanya, Ajeng, lo ngerasa ada yang aneh gak sih sama si Aldi? Gue bilang gitu. Iya sih, mukanya aneh katanya, kayak gak biasa. Kayak lebih kayak orang linglung gitu gak sih, kayak orang blow on kata si Ajeng gitu. Iya sih, apa kita perlu jenguk aja kali ya, soalnya dia di grup juga gak ada ngomong apa-apa nih, gue bilang kayak gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue sama Ajeng ke rumahnya si Aldi lah. Nah pas datang ke rumahnya Aldi, orang tuanya cerita, katanya tuh si Aldi kayak orang sableng. Pas maghrib-maghrib, suka ngabuk-ngabuk sendiri, terus suka ngediem sendiri, kayak gitu, kayak orang pelangap-pelongo kan. Nah dari situlah gue bilang nih sama si Ajeng, Jeng, apa jangan-jangan gara-gara itu kali ya, yang dinendang itu kali ya, gue bilang kayak gitu kan. Nggak tahu juga. Nah akhirnya si Aldi tuh singkat ceritanya dipanggilin lah Ustadz. Di Rukia apa dia apain gue nggak tahu lah. Terus si Ustadz ini kan ngobrol-ngobrol sama gue nih, nanya, emang kalian di sana ngapain? Saya emang nggak ngapa-ngapain pak, gue bilang kayak gitu. Kita mah lakuin aktivitas seperti semula aja. Cuman waktu itu memang si Aldi sempat nendang sesuatu, gue bilang kayak gitu. Barulah si Pak Ustadz ini cerita nih, iya soalnya ada sosok yang ngikutin dia, sosok wanita kata dia gitu, sosok perempuan tapi bukan kuntilanak kata dia. Perawakannya aneh banget nih, rambutnya katanya aut-autan, lidahnya panjang kata dia gitu kan, matanya mendelik kata dia. Waduh kata gue. Terus udah tuh gue ceritain kan, iya apa saya juga ngalamin kejadian yang sama nih, gini. Terus kata Pak Ustadznya bilang ini, tapi ini sosoknya nih nggak mau pergi katanya. Jadi tuh mau nggak mau ya kalian harus balik lagi sana buat nganterin sosok ini. Harus dianterin? Iya katanya. Aduh kata gue, mana jauh banget lagi. Dan posisinya kan si Aldi kayak orang pelangap-pelongo gitu kan bang. Ya udah akhirnya kita mau nggak mau naik mobil lah kita ke sana nih bareng sama keluarganya juga kan. Singkat ceritanya udah nyampe di sana. Terus pas banget tuh nyampe di depan gerbang, si bapak-bapak yang penjaga itu cengar-cengir, datang lagi kan katanya gitu. Bapaknya bilang, nah datang lagi kan kalian katanya. Terus akhirnya udah gue jujur tuh sama si bapaknya, Pak kita minta maaf ya Pak, soalnya waktu itu kan lagi buru-buru nih, jadi mungkin teman saya juga nggak sengaja nendang segala macam. Terus dia cuma cengar-cengir aja kan. Iya kata dia nggak apa-apa. Tapi kalian harus ngembalin seperti semula lagi nih. Jadi yang nendang siapa katanya? Teman saya Pak, tapi dia saya beresin. Ya teman kamu yang beresin, ngapain? Kamu yang beresin katanya gitu. Ya udah akhirnya gue suruh nih si Aldi nih, Di lu beresin ya. Gue bilang kayak gitu kan. Dia ngangguk-ngangguk aja tuh. Kira diberesin segala macem. Udah tuh kita pulang tuh dari situ tuh. Jadi datang cuma buat ngeberesin gitu doang bang. Jadi direka adegan lagi tuh. Berarti ditendang ulang lagi tuh? Ditendang ulang lagi sama dia, diberesin lagi kan. Nah tapi semenjak kejadian kita udah rapin lagi, bener itu anak 3 hari kemudian udah sadar bang, sadar. Dan nah bang setelah kejadian itu kan gue ketemu lagi nih sama si Aldi nih, ngobrol-ngobrol lah bareng sama si Ajeng kan. Gue tanya, lu ngapain di sono di? Masa cuman gara-gara perkara nandang sajen doang jadi begini? Gue bilang kayak gitu kan. Lu jujur sama gue, lu ngapain? So si Ajeng bilang gini, iya lu jujur lu ngapain? Soalnya nih sampai kita semua kena nih. Terus akhirnya diem tuh kan. Iya gue di situ gara-gara gue PCS sama cewek gue katanya begitu. Terus gue bilang, jadi lu selama ini lu PCS sama cewek lu kampret gue bilang lu gara-gara lu nih gue kena nih kata gue. Ya, iya maaf kata dia gitu kan. Nah terus kan dibilang nih maaf gue nggak maksud kayak gitu kata dia begitu kan. Ya tapi kira-kira juga coy, jangan di hotel juga, lu gila lu ya. Iya, lu itunya di mana aja? Iya gue di kamar mandi. Lu mau ngasain aja lu di pendopo lu, gue bilang kayak gitu kan. Gepak sama gue tuh. Udah sekarang lu udah tahu kan lu, makanya besok-besok lu jangan macem-macem lu. Kalau mau kayak gitu di rumah lu aja, gue bilang. Jangan di tempat-tempat kayak begitu. Apalagi kan nuansa Bali kayak gitu bang. Masih rawan lah ya. Iya, maksudnya jangan aneh-aneh lah tempat orang udah BCS lu nendang sajen nggak diberesin lagi, nyuruh orang beresin. Kan kurang ajar kayak gitu kan. Udah dari situ dia udah nggak ini lagi kan, maksudnya udah kapok bang, kapok dia. Tapi berarti dia dari semenjak kejadian kelar dari situ, pas sampai kantor nggak ada gangguan lagi dia? Udah nggak ada gangguan lagi, udah kelar sampai situ aja.
Dia udah sembuh lah ya. Jadi rajin sholat sekarang bang. Buset. Bener-bener berarti. Oke. Nah berarti si setan ini yang di hotel ya berarti ya? Di hotel. Dia ngikut sampai ke rumahnya si Iya. Aldi ini. Itu fatal banget itu. Tapi si Ustadz yang tadi ngasih tahu nggak kalau perilakunya si Aldi begini-begini, jadi dia nggak suka gitu? Nggak dikasih tahu. Cuman nanya doang, lu orang pada ngapain di sono katanya gitu. Ya gue bingung loh, gue kagak ngapa-ngapain. Gue bilang gitu. Iya. Ya, mungkin aja ya. Ustadznya tahu nih. Iya. Mungkin dia ngetes kan lu. Iya. Ngapain aja lu? Cuman gue mikirnya tuh, wah ini mah pasti gara-gara nendang sajen nih. Gue mikirnya gitu bang, ke situ. Karena kan emang yang kejadiannya ada yang nendang sajen itu ya. Iya. Oke. Tapi si sajennya ini berupa apa aja sih bang? Kayak misalkan kembang atau apa yang di? Kayaknya kembang sih bang. Kayak ditaruh di satu tempat gitu. Kecil? Iya, tempat kecil gitu. Oh, oke. Tapi nggak sampai pecah, berarti cuma tumpah gitu? Tumpah. Soalnya tuh kayak sajen baru juga sih bang. Kayak baru ditaruh, terus kita lari-lari, buru-buru, perang, ketendang. Nah, si sosok cewek ini nih berarti kan yang tadi rambutnya panjang ya, yang di dalam kamar hotel lu ini. Tapi si temen lu yang cewek disamperin juga nggak sih bang? Ada teror juga dari si cewek ini? Kalau dia nggak diteror bang, cuman dia katanya cuma nggak bisa tidur aja, hawanya aneh aja dia bilang gitu. Kayak gelisah aja. Iya, gelisah. Berarti yang intens diikutin sama diteror lu berdua nih? Sama si Aldi ini? Iya, gara-gara gua sekamar kali ya. Kalau gitu gua sekamarnya masih Ajeng. Oke. Nah tadi si ceweknya Aldi nih kan sempat video call juga ya, yang lu lagi tiduran ya? Betul. Nah. Dia ngeliat sosok cewek masuk kamar mandi. Iya. Dia wujudnya ngeliatnya kayak gimana? Kayak perempuan doang, kayak perempuan biasa aja. Perempuan biasa. Karena kan dia kan kamar mandi nih. Jadi si Aldi begini nih, jadi kan kesorot nih kamar mandinya. Oh, lagi begini-gini. Iya, jadi dia nih, gue di sini nih, gitu-gitu. Ngarahin kamera-kameranya. Iya. Gue juga kaget pas dia ngomong, lu sekamar bertiga. Terus dia masuk kamar mandi, langsung gue cabut dari situ. Takut gue juga. Gila sih. Dan lu juga pas mandi, awalnya kan ada rambut ya. Iya. Yang nempel-nempel ke badan. Gue awalnya sugesti doang sih bang, kayak sugesti, wah gue lagi keramas nih, kok di depan gue kayak ada orang, gue sugesti gitu doang. Gak lama baru tuh rambut-rambut. Itu menurut lu jatuh dari atas apa dari air yang lu tuang? Yang lu siram gitu? Nah itu gue juga bingung bang. Tapi kalau misal dari air, kan sempet gue mainin lagi tuh kerannya kan. Iya. Tapi nggak ada rambut. Cuman anehnya bang ya, gue baru inget nih, pas gue lagi mandi itu kan gue atur water heaternya. Lu tau nggak? Tiba-tiba water heater jadi panas banget bang. Set. Badan gue kayak mau mendidih anjir. Kayak mau direbus. Iya. Gue sensi bener nih setannya. Tapi emang diputar kayak ada yang muter apa emang tiba-tiba panas? Tiba-tiba panas sendiri. Tiba-tiba. Gila. Mungkin si itunya kali cewek ini ya. Mungkin iseng. Gila. Cuman kalau iseng kan gue kagak ngapa-ngapain deh. Nah, itu dia. Tapi si Aldi ini di terornya selain diikutin ya, apa yang dia alamin di hotel itu? Ya itu yang dia ngedengar suara cewek nangis yang pas malam-malam itu. Oh. Tuh dia katanya ngerasa panas aja dalam. Padahal tuh dingin, gue sampai selimutan. Iya. Si yang cewek juga denger kan, yang nangis ya, bukan? Enggak, kalau si Ajeng enggak, kan kita beda kamar. Oh dia nggak denger. Jadi cuman ini doang ya perasaannya doang yang gak enak ya? Iya. Nggak bisa tidur gitu ya. Oke, gila juga. Tapi ada hubungannya nggak sih bang? Kan tadi di kantor lu nih, sebelum lu ke ini kan kerja lu di kantor di basement lah ya. Itu sampai lantai berapa sih bang gedung itu? Sampai lantai B2 doang sih bang. B2 doang. B2 Dan doang. itu yang lain kosong. Lain kosong. Cuman ada lu di situ doang. Iya. Buset, bagaimana nggak serem itu? Iya makanya. Gila. Dan lu berapa orang di situ bang? Di kantor lu itu? 3 orang doang bang. Si Aldi, kameramen, gue maksudnya sama satu lagi Sajang ini tim kreatif. Jadi kita juga baru merintis bang di situ. Yang OB? Yang OB ya satu lagi yang OB. Okay. Cuman OB jarang dateng. Oh iya. Dia kayak kerja di kantor lain juga, jadi kayak cabutan doang bang. Jadi bos gue kan punya kantor lain tuh. Jadi karena OB-nya tuh dioper ke sini. Cuman selingan aja. Selingan doang. Gitu. Oke. Nah yang sering lu kan tadi kan ke lantai B2 ya di arah ini. Dan itu B2 emang nggak kepake. Nggak kepake bang. Justru gue penasaran tuh, kayak gue pengen tahu nih sebenarnya di situ tuh apa gitu loh. Iya. Cuman gue takut juga kan. Yang sering disasarin ke B2 itu lu doang atau? Gue doang. Kayaknya sih mereka juga pernah sih. Makanya kan mereka bilang lu jangan pernah ke B2. Udah naik lagi. Mungkin mereka juga waktu kerja di situ juga mungkin awal-awal disasarin juga kali ya. Oh oke. Tapi ya pernah ada cerita nggak si kantor ini dulunya si B2 ini ruangan apa sih? Cuman bilang ruangan kantor juga. Cuman udah nggak lama nggak terpakai katanya gitu.
Emang buat perkantoran juga. Tuh benar-benar serem banget tuh bang. Gue sayangnya nggak gue videoin sih. Gila suasananya ya. Set itu mah. Emang gelap berarti ya. Dan cahayanya tadi kan cuman Di lift doang. dari lift doang ya. Dan lift ketutup. Udah kupasrahkan padamu Tuhan. Gila. Nah si sosok pocong yang tadi nih, yang miring. Tadi dia nampaknya di mana? Belakang temen gue. Tunggu bentar, itu ya di kantor itu kan ya? Di kantor pas Iya. mati lampu. Pas mati lampu. Oke. Itu sosok sekali doang yang lu lihat apa berkali-kali dia? Sekali doang itu. Yang pas suara itu gue nggak ngeliat apa-apa. Cuma Yang gue kayak suara berasa aja nih kayak ada di Kayak sini ngikutin. gue. Iya. Pas mati lampu itu jelas banget itu gue lihat. Berarti persis di belakang temen lu nih? Iya. Sampai temen gue bilang, lu ngapain ngeliatin gue kayak gitu? Lu ngeliat apa gitu. Udah keluar gempa nih gempa. Gue bilang gue alibi gitu aja. Tapi pernah ada yang ini nggak sih cerita bang, misalkan orang lama di situ atau apa pernah ngeliat sosok ini juga yang sama atau gimana? Kalau sosok yang sama sih enggak, cuman kalau OB-nya dia ceritanya tuh dia pernah ngeliat ada orang lalang aja. Mungkin itu yang gue lihat pertama kali bang, yang gue kira temen gue tuh yang lewat, yang cuman segini doang nih kelihatan nih. Iya. Yang lu udah 2 kali ya lihat ya? Iya 2 kali. Balik. Dan itu ternyata diikutin nggak ada siapa-siapa. Iya. Gila. Nah tadi kan juga di kantor lu dengar suara kayak gempa nih bang. Itu di kantor kan ya? Di dalam kantor, dalam gedung. Dan bukan lu doang kan yang dengar? Semuanya denger. Semuanya dengar. Tapi lu sampai sekarang tahu nggak itu suara apa? Nggak tahu, gue nggak nanya. Shit. Duduk. Gue pikir gempa bang, gue udah takut aja. Iya. Suara dari bawah atau? Iya, gue bilang gue baru masuk sebulan masih aja ke gempa. Iya. Tapi itu kan lu di basement nih. Nah, Lantai atasnya? kantor-kantor juga. Cuman sampai berapa? Cuman di lantai gua doang yang ada isinya. Atasnya udah nggak ada. Atasnya sampai lantai berapa? Sampai lantai 6. Shit, gila. Itu sampai lantai 6 nggak ada Nggak ada. aktivitas apapun? Nggak ada aktivitas apapun. Shit, Makanya gue bingung. Bisa-bisa aja buka kantor di situ. Oke. Lalu di situ sebagai host ya lu bilang tadi. Iya. Nah ini kalau boleh tahu nih tentang apa nih host lu di sini nih? Itu tuh kayak bikin konten-konten lucu sih bang. Konten-konten lucu terus sama ngeliput-ngeliput kayak sejarah-sejarah gitu lah. Bukan konten horor juga ya? Bukan. Oke. Nah mungkin dari kejadian ini bisa kita kesimpulannya bang ya, hikmahnya kayak misalkan lu di wilayah orang atau di tempat orang jangan ngelakuin hal-hal yang nggak pantas lah. Iya betul banget bang. Jangan sembarangan ya, apalagi kan itu kan bukan tempatnya kita gitu. Betul. Dan bukan tempat manusia doang nih yang ada di situ ya kan. Iya bener. Mungkin setan-setan sana keganggu sama aktivitas si doi yang temen lu itu. Iya makanya. Karena emang bisa dibilang ya kayak gitu mah ya jorok lah ya bisa dibilang, dan amat disayangkan gitu. Jadinya kan nyusahin juga. Iya. Ibaratnya ya kan kalau dia doang yang balik sendiri ke sana sih nggak masalah ya bang ya. Dia ngerepotin sampai. Iya, dia yang enak, abang yang pusing bolak-balik ya kan. Oke. Dan tadi kan sempat ini juga yang ngopi ke warkop ya. Di daerah mana, Bogor juga itu apa di Daerah Bogor ya? Dari Bogor. Abangnya juga sempat ngeliat tuh. Iya. Bilangnya berempat. Kok kasihnya 4 gue bilang kayak gitu. Tapi dia ngomong nggak itu cewek? Yang Dia itu? cuma bilang temennya. Dibilang, lah itu temennya gitu doang. Temennya bilangnya dia ngeliatnya boncengan sama si Aldi. Ali kayaknya iya. Lah itu temennya gue bilang. Oke. Temen siapa dong? Coba Tapi pas terakhirnya dia sadar nggak sih kalau si abang ini abangnya sadar nggak sih kalau terakhir emang kalian bertiga gitu? Kayaknya sih mungkin sadar nggak sadar, antara sadar apa ketakutan kali ya. Iya, dia nggak bahas lagi. Iya nggak bahas lagi. Buset, jadi kayak udah ngelupain aja. Iya. Mungkin dia kayak, oh iya juga nih, datang bertiga. Tadi yang gue liat siapa ya kan? Iya. Kacau. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Niki untuk malam kali ini nih. Terima kasih banyak Bang, udah berbagi kisahnya nih. Ada ininya lah ya Bang ya, ada hikmahnya lah Bang. Betul Bang. Ada pelajarannya juga buat kita semua. Jangan ngelakuin hal yang nggak pantas lah ya. Betul. Maupun dimanapun lah ya, jangan di hotel orang lain, di rumah pun juga kayaknya jangan ya Bang ya. Kalau begitu Bang ya, oke. Sebelum closing, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Niki di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Niki juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.